Sekarang masuk di halaman baru, halaman 84. Baik, perhatikan saya bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, perhatikan cara membacanya. Ar-rijalu ro tasydid. Arri bukan arijalun. Ar-rijalu qa bukan ka. Qawwamuna 'alan nun sukun nun tasydid dikasih lama nunnya. 'Alan nisa'i 5 harokat panjang. Jangan 'alan nisa'i. Ya, tidak ada tajwid kalau begitu. 'Alan nisa'i bima faddala. Faddalallahu. Bukan faddala. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ba'dahum 'ala ba'din wa bima 'ala ba'din. Ya, kalau misalnya habis nafas boleh berhenti sini 'ala ba'd. Kemudian diulangi dari sini ba'dahum 'ala ba'din baris 2 ketemu waw lama. Tidak cepat ba'din tapi ala ba'dhin wa bima panjang wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi sini wa bima panjang 4 harokat, kemudian anfa ditahan juga kasih lama. Wa bima anfaqu 2 harokat min cepat masuk nun sukun ketemu alif min amwalihim. Ya, sampai situ kita saya bacakan 3 kali dari awal sampai di sini. Perhatikan, tidak ada yang ikut dulu. 1, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo 1000 lebih yang sudah bergabung. 1 huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, baik, alhamdulillah. Sekarang berikutnya dengarkan fassalihatu fassalihatu qanitatun cepat masuk. Hafizatul lil baris 2 ketemu lam
cepat masuk, ya, tidak didengungkan. Hafizatul lil ghaibi bima berhenti kalau habis nafas. Kemudian bima hafizallah, panjang di sini ya, 4 harokat. Baik, sekarang saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. 1. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. 2. Baik, sekarang ikut semua. 1, 2, 3. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. 2. Ikut. 1, 2, 3. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Alhamdulillah. Murajaah. 1, 2, 3. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Baik, berikutnya perhatikan saya bacakan. Tidak ada yang ikut. Wallati 2 harokat ti. Kho bunyi. Takhafuna nusyuza Z. Nusyuzahunna, nun tasydid dikasih lama n-nya. Nusyuzahunna fa'i, nun dikasih lama, kemudian ain fa'izuhunna, nun tasydid lama, kemudian wahjuruhun, habis nafas berhenti di sini, tetapi tetap dikasih lama nunnya, ya. Wahjuruhun, kemudian diulangi dari sini setelah berhenti. Wahjuruhunna fil madaji'i, bukan da. Fil madaji'i, bukan i. Fil madaji'i wadri. Nah, ingat tidak boleh pantul wade, tapi wadri, langsung ri. Wadribuhun. Nah, nunnya dikasih lama n, ya. Sama ini ada 4 nun tasydid 1, 2, 3, 4. Lama n-nya melengket, ya. Baik, sekarang perhatikan. 1, tidak ada yang ikut. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Bapak Ibu, 1 huruf 10 pahala. Ayo 1114 yang sudah bergabung semua bersuara. 1, 2, 3. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. 2. Siap? 1, 2, 3. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Terakhir 3, ikut semua. 1, 2, 3. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna
wahjuruhun fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini bismillah. Baik, sekarang murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Nah, sekarang perhatikan terakhir, saya baca tidak ada yang ikut. Fa in ata'nakum, fa in cepat masuk, ain ata'nakum, fa cepat masuk, mim ketemu fa, kum fala tabghu, tabe dipantul bukan tabgu, tabghu, dua harokat, ain alaihinna, nun tasydid, ini dan ini lama n-nya, alaihinna sabila, dua harokat. Kemudian terakhir innallaha, nun tasydid dikasih lama n-nya, innallaha kana aliyan, ain aliyan kabira. Innallaha kana aliyan kabira. Ya, baik. Perhatikan. Saya bacakan, ingat ini aliyan ka, lama ya. Kemudian kabira, dua harokat ro-nya. Nah, sekarang tidak ada yang ikut, dengarkan dulu. 1. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayat 1141 yang sudah bergabung. Semuanya bersuara satu huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Baik, sekarang berjamaah bersama-sama membaca murojaah 1, 2, 3. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sekarang murojaah kita lihat dulu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ar-rijal, laki-laki ya. Nisa, perempuan ya. Ar-rijal, laki-laki itu qawwamun, pelindung, 'alan nisa, atas perempuan atau bagi perempuan. Ya, jadi atau pemimpin, pelindung, pemimpin bagi perempuan. Jadi di sini sudah menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Jangan dibalik. Ya, apalagi dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, seberapa tinggi pun kita punya pangkat, jabatan, kedudukan di luar rumah bagi ibu-ibu, kalau sudah di dalam rumah, tetap suami kita adalah pemimpin sekalipun suami kita itu adalah orang yang biasa-biasa. Dalam arti mungkin gelarnya tidak ada, ya bahkan mungkin hanya sekedar sebagai seorang suami ya yang tidak punya bahkan mungkin pekerjaan tetap ya, tapi kalau sudah di rumah maka suami kita itu adalah pemimpin kita. Bahkan di luar rumah pun kalau suami sampai kemudian ya menghubungi kita, ya menelpon kita dan seterusnya, ada kebutuhannya, selama itu bisa ditinggalkan pekerjaan kita dan kita mohon kepada pimpinan, maka kita menuruti keinginan suami kita. Kecuali kalau kita minta keridhaan suami dan suami ridho untuk ditunda, nanti baru kita ketemu setelah selesai masa kerja, ya
Itu yang paling penting adalah ridho dari suami. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa walaupun istri itu berada di atas unta atau kendaraan, kalau suami ingin meminta hal yang khusus itu, maka sang istri harus turun dan melayaninya. Masya Allah, betapa besar penghargaan kepada sang suami. Dan memang itulah Allah mengajarkan kepada wanita untuk tunduk dan patuh dalam hal kebaikan kepada ya satu sosok ini, yaitu pengganti dari bapaknya, pengganti dari ibunya, itulah suami. Makanya tanggung jawab dialihkan saat akad nikah. Akad ya sama dengan kalau kita jual beli, akad jual beli ya barang dan jasa. Ini adalah akad di mana pengalihan atau pelimpahan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Makanya ya tidak hanya sekedar perempuan tidak hanya sekedar laki-laki terus dipatuhi, tapi harus bertanggung jawab. Apanya bertanggung jawab? Terhadap nafkah istrinya, baik itu lahir maupun nafkah batin. Ya, dua-duanya harus terpenuhi. Bukan hanya sekedar lahir tapi tidak batin, atau sebaliknya batin saja tapi tidak lahir. Jadi harus dua-duanya dipenuhi. Nah, itu. Jadi ayat ini tidak bisa lagi dibantah. Ya, dan dari sisi fisik laki-laki itu memang lebih besar, lebih kuat, lebih kekar daripada perempuan. Dan memang laki-laki itu adalah petarung ya, di luar rumah, tahan terhadap cuaca panas. Ya, kita lihat bagaimana video-video di YouTube itu laki-laki bertarung dengan kondisi alam yang ada demi untuk memenuhi kebutuhan para istrinya ya. Bahkan ada yang sampai rela berhujan-hujan, ya ada yang harus masuk ke dalam tanah untuk menggali, ya bahkan sampai ditambang, ya mempertaruhkan nyawa, ya di jalan raya, ngojek dan seterusnya, pekerjaan lain, ya fisik, bangunan, itu luar biasa dari pagi jam 7 sampai jam 5, ya terbakar kulitnya dengan sinar matahari, ya penuh dengan peluh, ya atau keringat, ototnya dan capek, itu demi tanggung jawab kepada istri. Nah, makanya disinilah kemudian sang istri seharusnya memberikan perlakuan yang baik kepada pemimpin rumah tangganya sebagai pelindungnya. Maka disinilah Allah kemudian mengatakan qawwamun, pelindung atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena faddalallah, Allah telah melebihkan ba'dahum ala ba'd. Ya, sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya, yaitu perempuan. Nah, itulah kelebihan laki-laki ba'dahum ala ba'd kepada perempuan. Jadi walaysa dzakaru kal untha, ya, dan tidak sama yaitu az-zakaru wal untha, ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Berbeda. Ya, apa yang membedakan secara fisik dan juga ya pikiran, ya perasaan, lebih mengandalkan kepada perasaan ya, dan perempuan itu memang diciptakan lebih lemah daripada laki-laki. Laki-laki itu kuat ya, makanya hak talak itu hanya berlaku untuk suami. Kalau istri tidak bisa ya, walaupun 100 kali mengucapkan saya mentalak kamu wahai suamiku, tidak akan berlaku, tidak jatuh ya. Makanya hak talak itu adalah kepada sang suami. Sang suami itulah pemimpin, pengendali rumah tangga ya, dan dia kuat, dia tidak sembarang mengucapkan kalimat itu. Tapi seandainya hak talak itu diberikan kepada istri, maka tidak akan lama bertahan rumah tangga, karena istri itu sedikit ya merasakan perasaan, main perasaan, akhirnya kemudian ya banyak sedikit-sedikit ini dan itu. Tapi dengan kegigihan, kesabaran, ya penuh dengan tanggung jawab, maka laki-laki sangat berpikir untuk berpisah dengan istrinya sekalipun itu ada masalah ya. Maka betul-betul Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa andaikan ada manusia bisa bersujud kepada sesama manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi karena tidak ada penyembahan dan sujud kepada sesama manusia, beda dengan agama yang lain. Sebagian agama yang lain sujud ya di kakinya itu tidak boleh. Ya, sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud hanya kepada Allah, tidak boleh sesama. Ya, saking pentingnya itu suami, andaikan kata Rasulullah ada sesama manusia, maka aku perintahkan wanita kepada suaminya, bukan wanita kepada bapaknya atau wanita kepada ibunya, tidak. Ya, tapi wanita kepada suaminya. Ya, betapa besar
bakti seorang dan tanggung jawab seorang suami kepada istri, dan istri ini di antara salah satu yang menjadi sebab dia bisa dimasukkan ke dalam pintu surga mana saja yang dia inginkan, ya dari 4 hal itu, yaitu adalah menaati suaminya, ya taat pada suaminya dalam hal yang ma'ruf, ya taat segala apapun baik yang kecil maupun yang besar, itu taati suamimu, ya buat dia bahagia, maka insya Allah niscaya engkau juga akan merasakannya itu, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki itu lebih, ya ada Allah lebihkan daripada sebagian yang lain, yaitu perempuan. Wa bima anfaqu bi amwalihim min amwalihim. Ya, dan karena mereka telah memberikan nafkah, ya, dan mereka telah memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun ada seorang istri yang memiliki pekerjaan, ya, dan mungkin bahkan sampai besar penghasilannya lebih besar daripada suami, maka suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah. Nafkah berupa lahir, ya, nafkah lahir kepada sang istri dengan memberikan harta, ya, penghasilan, uang, ya, yang dia biasa dapatkan atau barang, wajib. Ya, ini kewajiban bagi seorang suami. Sekali lagi, walaupun sang istri punya pekerjaan, apalagi kalau sang istri tidak punya pekerjaan, ibu rumah tangga. Ya, makanya laki-laki itu adalah memang tugasnya adalah untuk mencarikan nafkah kepada istrinya. Ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fas-solihatu qanitatun. Afwan, saya terlupa di sini tentang anfaku. Anfaku di sini tadi saya sudah jelaskan mengenai nafkah secara lahir. Nah, nafkah batin juga demikian. Ya, orang menikah, makanya di dalam diri kita itu Bapak Ibu sekalian, Allah telah menanamkan ada yang namanya hawa nafsu dalam diri kita. Dan penyalurannya itu hanya pada jalan yang tepat, hanya berpasangan yang sah, yang telah melakukan akad nikah. Ya, kalau tidak lewat dari jalan itu, maka itu tidak dibolehkan, itu diharamkan. Nah, oleh karena sudah menjadi halal, sah, maka silahkan. Ya, bahkan dalam ayat yang lain, ya, yaitu datangilah istrimu dari arah mana saja yang engkau sukai, atau datangilah kebunmu, ya. Fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Jadi nisaun harsul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Nisaun artinya istri-istrimu itu harsul lakum, ya, seperti kebun bagimu. Kebun, kita punya memiliki kebun yang luas, ya. Fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Maka datangilah kebunmu itu dari arah mana saja yang kau sukai. Ya, boleh dari depan, boleh dari belakang, dan seterusnya. Tetapi jangan sampai satu hal, yaitu pada dubur. Nah, ini nafkah batin, harus ditahu aturannya dalam Islam. Tidak boleh kita dalam hal ini sembarang melakukan atau hanya sekedar ikut-ikutan, dan mungkin kita mendapatkan informasi sehingga kemudian mengikuti orang-orang yang barat, ya, yang sampai katanya ada yang sampai ke dubur, wa naudzubillah min dzalik. Nah, ini tidak boleh. Hanya pada selain dari dubur, silahkan, semua bisa, ya, semua bisa. Baik itu di kemaluan maupun di bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, ini ya, apa namanya, nafkah secara batin, ya. Dan perlu diketahui bahwa bapak-bapak jangan hanya sekedar kita yang merasakan, dan semua pasangan istri itu harus juga merasakan nafkah batin ini, ya. Lebih lanjutnya Anda lebih tahu, dan tidak usah saya jelaskan lebih lebih terinci. Yang intinya bahwa adalah saling mendapatkan, ya, kenikmatan dalam hal pasangan suami istri, karena sudah sah, tidak boleh mencari kenikmatan di luar daripada pasangan kita, ya. Silahkan, disitulah kemudian Allah memberikan batasan, ya. Allah tidak mengekang, Allah tidak memenjarakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, tapi ada penyalurannya, dan itu adalah jalan yang sah. Maka barang siapa yang melampaui batas, maka itulah dilarang dalam agama kita. Jadi kita diuji, kita memang dibekali hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang bisa menahan diri untuk melampaui batas dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya dia mendapatkan surga ma'wa,
Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu juga diketahui ya bahwa kondisi dalam hal nafkah batin ini setiap orang berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda. Kebutuhan ya baik itu suami maupun istri itu harus saling mengetahui ya, karena saya juga pernah mendapatkan konsultasi bagaimana kalau seorang suaminya tinggi sekali dalam hal masalah yang seperti itu ya, maka istri dengan takdirnya yang mendapatkan suami seperti itu maka bersiap ya, harus bersiap dengan caranya, dengan persiapannya dan seterusnya. Bilang, tidak ada midi kerja Ustaz ya. Misalnya dalam satu hari, 2 kali dan seterusnya ya. Seperti itu alhamdulillah justru itu. Silahkan atur pekerjaannya supaya bagaimana bisa tersalurkan. Alhamdulillah suami kita masih kepada istrinya ya, masih kepada istri. Bagaimana kalau dengan kepada yang lain ya? Melakukan hubungan yang tidak resmi dalam arti berzina, mendapatkan kenikmatan dari perempuan yang lain. Maka bersyukurlah. Justru ada orang yang sebaliknya ya, justru sang istri menantikan suami tapi sangat jarang ya, dan butuh perjuangan. Nah, oleh karena itu masing-masing punya ya seperti itu. Begitupun dengan sebaliknya. Ya, bagaimana kalau seorang istri yang begitu tapi suaminya tidak, ya dalam arti kurang. Ya, maka harus bersabar juga istri karena suami itu walaupun memang punya tanggung jawab kepada hal nafkah batin, ya dia harus tetap berusaha. Tetapi kalau sudah memaksimalkan diri, ya namanya setiap laki-laki juga berbeda-beda. Jadi lihat kondisi pada masing-masing dan takdir yang Allah pertemukan dengan sesama pasangan kita. Ya, lihat, jangan hanya sekedar pada hal yang satu itu, walaupun memang itu butuh, ya. Tetapi kalau hanya sekedar itu saja, nah, maka dengan kesabaran, insya Allah bisa saja menjadi pengantin surga nanti kembali, atau dipertemukan oleh Allah suami dan istrinya di dalam surga dengan kesabaran dan takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga kemudian di sanalah kemudian baru terjadi pemaksimalan yang diinginkan sebagaimana di dunia. Ya, mudah-mudahan mengerti apa yang saya maksudkan. Baik, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fas-salihat, maka perempuan yang soleh. Fas-salihatu artinya maka perempuan-perempuan yang soleh. Qanitatun adalah mereka yang taat kepada Allah. Ya, Masya Allah. Kalau Anda bapak-bapak, kalau Anda ibu-ibu yang sementara menonton acara ngaji online dan tadabbur ini, ya perhatikan baik-baik. Kalau ingin menjadi seorang perempuan yang soleh, inilah ciri-cirinya. Qanitatun. Mereka yang taat kepada Allah. Maksudnya taat apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, makanya disebutkan dalam hadis juga itu diantara ketaatan. Sehingga kemudian kita bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang disukai, yaitu adalah sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Itu adalah ketaatan. Ya, tidak boleh ada bosan. Ya, bosan saya sudah 10 hari sholat terus 5 waktu ini ya, maka kapan saya istirahat? Justru Allah sudah menyesuaikan sebenarnya kondisi hati dan perasaan kita dengan waktu-waktu tersebut, yang seharusnya di mana waktu itu otomatis sebenarnya ya, secara fitrah manusia kita sebagai seorang muslim itu langsung connect, sebagaimana makan 3 kali sehari ya, minimal 2 kali, tapi biasanya 3 kali ya, pagi kemudian siang dan malam. Ya, apapun itu, baik itu makanan berat atau makanan ringan, itu kita butuh biasanya. Selalu connect. Nah, sebagaimana kita tidak bosan dengan makan dan minum, apalagi minum, begitupun dengan sholat. Kita jadikan sebagai suatu kebutuhan. Nah, itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah, taat kepada Allah, perintah Allah, wa aqimus shalah. Ya, melaksanakan ya atau mendirikan sholat sebagai perintah dari Rabbnya. Nah, kemudian hafizatun, dan menjaga diri lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, dengan apa yang telah ya, jadi apa yang Allah jaga kepada mereka ya, atau karena Allah telah menjaga, kalau karena Allah telah menjaga mereka. Nah, ini juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada ayat ini sehubungan dengan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan atau suami pemimpin bagi istri, ya sampai kemudian harus dirincikan sedikit ya mengenai masalah apa yang menjadi alasan sehingga laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yaitu tanggung jawab dan kewajiban laki-laki menafkahi istrinya dari hartanya, termasuk juga adalah dari batinnya ya, nafkah lahir, amwalihim, dan juga batinnya tentunya. Maka
bagi perempuan yang soleh, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hafizatun, dia menjaga diri ketika suaminya tidak ada, menjaga diri, ya. Baik itu naudzubillah, sekarang ini kita melihat info-info yang ada di media, kenyataan naudzubillah ya, ada ketika suaminya pergi kerja, dia melakukan hal-hal di belakang suaminya. Naudzubillah, memasukkan laki-laki lain, kemudian berselingkuh, atau kemudian dia yang keluar, kemudian menemui laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Nanti suaminya pulang, naudzubillah min dzalik, ya dikira istrinya baik, padahal apa yang terjadi di belakang. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa yang akan menjaga kalau bukan diri Anda yang sadar sendiri bahwa Allah Maha melihat apa yang Anda lakukan. Ya, wahai saudariku, ya perempuan baik itu yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, jaga diri ya dari laki-laki lain, atau termasuk mohon maaf menjaga diri walaupun tanpa ada campur tangan dari laki-laki yang lain, yaitu kita sendiri ya. Eh, Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Nah, dilil ghaibi bima hafizallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kita, ya memelihara kita dalam hal-hal kebaikan, kita tidak melakukan ini dan seterusnya. Nah, maka jaga juga diri kita. Ya, jangan berzina, naudzubillah, ada yang sampai kemudian berzina tangan ya, yang pernah kita bahas itu masturbasi, onani ketika tidak ada suaminya. Ya, ada yang sampai pernah bertanya lewat japri, bagaimana kalau sudah biasa melakukan begitu susah berubah, walau naudzubillah min dzalik ya. Ya, ada sampai kemudian katanya mengumpulkan ini, aduh naudzubillah ya. Ya, dia pesan lewat online dan dia melakukan dan dia susah berubah. Ya, saya bilang bagaimanakah dalam hal persoalan dalam dirinya memang dia akui. Nah, tapi harus bersabar. Tidak boleh melampiaskan kalau bukan kepada suami. Tidak boleh. Tunggu ya, tunggu pulang suami ya, walaupun dalam keadaan capek mungkin tunggu lagi momennya kemudian bisa melakukan. Ya, tidak boleh melakukan sendiri ibu-ibu sekalian ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kemudian berikutnya, wallati takhafun. Nah, ini lagi, dan orang-orang yang kalian khawatirkan nusyuzahun. Nah, nusyuz mereka. Ya, nusyuz Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT adalah seorang perempuan itu yang tidak menaati suaminya dalam hal kebaikan. Ya, meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, tidak diridhoi suaminya, dia keluar-keluar ya, dan banyak hal yang tidak disukai oleh suaminya, sehingga kemudian tidak diridhoi suaminya, tidak tetap melakukannya ya, keluar rumah bersolek dan seterusnya. Nah, maka perempuan yang dikhawatirkan nusyuznya ini tidak taat kepada suami, fa'idhuhun, maka hendaklah kalian berikan nasihat kepadanya. Ini cara pertama ya, dinasihati dulu istri. Bapak-bapak sekalian, ada yang menonton di sini kan ya, tolong jangan langsung main kasar ya, walaupun nanti akan ada waktunya, tapi itu pun main kasar tanda petik ya, tidak sampai kemudian mencederai. Nah, lihat dulu, cara pertama adalah dinasihati ya, istriku, sayangku, wahai pujaan hatiku, dan seterusnya ya, dengan panggilan mesra, panggilan yang baik ya, dinasihati. Ya, mudah-mudahan engkau sadar dengan perbuatanmu ini, bahwa yang kamu lakukan itu engkau tahu bahwa ini adalah salah ya. Abi hanya sekedar mengingatkan saja. Karena kalau kita terus begitu, ya efeknya kembali pada diri kita sendiri. Ya, efeknya karena selain kita berdosa, juga ada efek lain. Ya, artinya kita menjerumuskan diri sendiri. Ya, tidak perlu Abi terlalu banyak menasehati adik. Kalau dalam persoalan ini adik sudah tahu sebenarnya. Ini nasihat yang biasa, yang lembut ya. Wahjuruhun. Kemudian kalau tidak mempan, sudah berkali-kali, 2-3 kali, maka laki-laki boleh wahjuruhun. Wahjuruhun artinya apa? Dan tinggalkan mereka fil madaji, di tempat tidur, pisah tempat tidur. Ya, di dalam rumah, masih di dalam rumah, tapi dia menunggu di tempat tidur, kita tidak masuk kamar. Ya, kita cari kamar lain, dikunci pintu, kita kasih pelajaran di situ. Ya, bahkan dia akan menangis di situ. Dia akan menangis, menunggu suaminya. Karena ada kalanya itu perempuan tidak akan selamanya merasakan kebebasan. Pasti dia, apalagi kalau sudah punya suami, itu pasti dia akan menunggu suaminya. Ya. Nah, di tengah kesadarannya kemudian
suaminya memisahkan diri dari tempat tidur, maka disitulah mudah-mudahan dia mendapatkan pelajaran. Setelah dipisah tempat tidurnya, setelah dinasehati pertama, dipisah tempat tidur, dia mempan juga masih mau keluar-keluar, bersolek ya, bersama dengan laki-laki lain dan seterusnya, wadribuhun. Nah, maka kalau perlu kata Allah Subhanahu wa taala dipukul mereka dengan pukulan yang membekas, yang tidak membekas ya, yang tidak membekas sebagai pelajaran ya. Misalnya dengan menggunakan telapak tangan bagian belakangnya tapi tidak keras ya, atau tangannya tidak keras ya. Ya, atau kakinya betisnya tidak keras ya, dengan tangan ya, memukul dengan tidak lembut juga tidak kasar, tengah-tengah, tidak berbekas. Mudah-mudahan dengan itu, ya perempuan itu bisa lebih taat lagi, patuh kepada suami. Kapan dibiarkan, ini calon penghuni neraka. Nah, itulah sebabnya suami itulah yang bertanggung jawab agar istrinya tidak masuk neraka. Jadi kalau ada istri dinasihati dari suami dengan proses 3 hal ini, ya, mulai dari dinasihati, pisah tempat tidur, sampai kemudian memukulnya agar dia sadar, syukuri sekalian, ibu-ibu sekalian. Itu artinya suamimu mencintaimu. Kalau tidak, dia akan biarkan engkau begitu. Dan sang suami bisa saja memisahkan diri dengan Anda, kemudian mencari perempuan yang lain, ya, mencari bisa saja seperti itu. Tapi karena dia ingin mempertahankan dirimu, ya. Fa in ata'nakum, dan jika mereka menaati kalian setelah kalian lakukan proses ini dan mereka menaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka janganlah kalian mencari-cari atas mereka alasan. Ya, sehingga kemudian kita mau pisah, kita mau cerai, ya padahal setelah melakukan kesalahan jangan langsung ayo kita cerai, tidak. Ya, nasihati, pisah tempat tidur, pukul dengan tidak membekas, dan sudah belum sampai di tahap ketiga, baru tahap sampai pertama, fa'idhuhun, langsung taat, alhamdulillah. Kalau tidak sampai di sini, tahap kedua pisah tidur, ya alhamdulillah setelah pisah tidur langsung sadar, ya maka atau bahkan sampai terakhir, setelah itu kemudian kita pukul, kemudian dia sadar, kemudian dia taat, setelah itu dia tidak mengulangi, Allah melarang, fala tabghu, maka janganlah kalian mencari-cari alaihinna atas alasan atas mereka sabila, ya alasan ya atas mereka sabila, alasan oh ini begini begini, sehingga kemudian kita cerita kejelekan istri kita di tetangga, bahkan sampai ke orang tua tidak boleh. Ya, seorang suami itu jangan ceritakan kejelekan istri di orang tua, tambah parah itu, Pak. Ya, tambah parah kepada apalagi kalau kepada keluarga yang lain, ya bersabar, bersabar, namanya perempuan seperti itu. Nah, ini luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian, eh, bagaimana kisah Nabi Yusuf ya, seorang istri raja, seorang istri raja itu yang menggoda Yusuf. Singkat ceritanya ketika lari Nabi Yusuf di pintu, begitu dia dikejar, kemudian ditarik bajunya dari belakang, begitu buka pintu ternyata raja sudah tiba, ya dari kepergiannya datang di istananya kembali mau masuk, didapatinya seperti itu. Istrinya yang justru melakukan, walaupun istrinya awalnya beralasan bahwa Yusuf yang melakukan. Setelah ada bukti bahwa ternyata yang terbukti adalah istrinya raja, raja tidak marah kepada istrinya. Raja meminta kepada istrinya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah kesalahan yang engkau lakukan, ya, tidak memukul. Justru dia, sang raja ini memberikan nasihat. Ya, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khotiin, ya. Wastaghfiri, ya, dan memohon ampunlah, ya, atas dosa-dosamu, ya, li dzambiki, ya, innaki kunti minal khotiin, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan dosa yang besar dan tidak boleh dilakukan, ya. Nah, itu coba lihat. Jadi tidak boleh laki-laki langsung cerai, langsung ini tidak, ya, butuh proses yang lama, ya, kecuali berzina terbukti. Ya, disitulah kemudian wah, ini bahaya ini, ya. Kalau sudah berzina bercampur istri dengan laki-laki lain, naudzubillahi tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, ini tidak boleh, ya. Maka di situ sang suami punya hak dan untuk berpisah, ya, karena sudah tidak seperti itu lagi yang sebenarnya. Ya, masa kebun kita diisi oleh laki-laki yang lain? Naudzubillah, tidak boleh. Ya. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana," sesungguhnya Allah, dia ini ya, dia adalah aliyan, maha tinggi, kabira, maha maha besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan tentang surah An-Nisa ayat 34 ini, bagaimana posisi kedudukan istri dari suaminya, sebaliknya laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa, ya pelindung, penanggung jawab, pemimpin atas perempuan atau atas istrinya, maka mudah-mudahan kita bisa saling memahami bagaimana kedudukan masing-masing. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Laki-laki Anda bertanggung jawablah kepada istri dalam hal nafkah lahir dan batin, ya, dan hal-hal yang lain, perlindungan-perlindungan yang lain, pembelaan-pembelaan yang lain, tanggung jawab yang lain, ya. Sehingga kemudian sang istri merasa aman, tentram, damai, sejuk, ya. Nah, ya, begitupun dengan sebaliknya. Buatlah suamimu nyaman, wahai para istri, ya, dengan layananmu, dengan kelembutanmu, dengan penampilanmu, ya, bahkan dengan wangimu, dengan parfummu, yang sebagaimana engkau ketika lu keluar rumah, engkau memakai parfum untuk orang lain, sementara suamimu tidak engkau berikan, nauzubillah. Ya, seharusnya parfum itu lebih dahsyat lagi wanginya kepada suami ketimbang orang lain, ya, walaupun sebenarnya tidak dibolehkan seorang perempuan keluar rumah dengan memakai parfum yang mencolok eee, apa namanya, aromanya, ya, sehingga kemudian ada keinginan laki-laki lain yang menciumnya dengan lain-lain perasaan. Nah, seperti itu dalam aturan Islam, begitu luar biasa dalam melindungi seorang wanita, ya, dan diutusnya adanya laki-laki, ya, sebagaimana Hawa, ya, di mana pemimpinnya adalah suaminya, itu Nabi Nabi Adam. Diciptakan dua pasangan ini, laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi satu sama yang lain.